bisa melaksanakan rapat hari ini tentang pembahasan pelanggaran kode hari ini, di mana sekolah kita SMP Islam Umatul Asis ini kemarin saya mendapat laporan bahwa terjadi pelanggaran kode etik ulang, di mana sebenarnya institusi pendidikan kita itu mempunyai tanggung jawabnya terhadap akademisi siswa. Nah, di sini juga guru itu juga mampu membentuk karakter, etika, integritas. Di sini untuk para pendidik. Dan di sini sangat disayangkan kemarin ada laporan ada pelanggaran kode etik guru yang dilakukan oleh guru kita, yaitu saudara Amin tadi. Ini sangat memberikan citra yang tidak bagus buat SMP. Makanya Bapak Ibu semuanya kami ajak untuk rapat hari ini. Di sini kami minta salah satu tanggapan dan bagaimana solusinya. Nantinya saya akan memberikan keputusan secara bersama. Ya, dari kepala kesiswaan yang saya minta tanggapan dari Bu Selvia, bagaimana Bu Selvia dengan kasus dari Pak Ali Rafi ini. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah dengan waktunya kepada saya. Berdasarkan laporan dari beberapa siswa dan murid serta hasil observasi kami, ditemukan bahwa Bapak Ali ini menggunakan bahasa yang tidak pantas di lingkungan kelas maupun di luar sekolah, dan memberikan sikap yang kurang profesional dalam menangani siswa yang bermasalah. Sebenarnya hal ini sangat berpotensi buruk ya bentuk serta mencoreng nama baik sekolah dan juga menyalahi kode etik pendidik. Jadi Bu Selvia juga tahu ya dengan kasus yang dilaporkan. Terima kasih Bu Selvia. Dari guru BP, apakah Bu Aulia juga mendengarkan kasus yang dilaporkan? Betul Ibu, kami dari BK juga telah memanggil beberapa siswa yang terkait dan saya telah memperoleh keterangan bahwa Pak Adi ini kerap memarahi siswa di luar negeri, bahkan menggunakan kata-kata yang menjatuhkan mental. Ini menimbulkan ketakutan dan penurunan semangat belajar dari peserta didik. Kami sudah mencoba menegur secara informal, namun belum ada perubahan dari Pak Adi. Jadi kasus pelanggaran ini memang sudah diketahui ya dari Dia dan juga Perseki ya. Nah, dari ini saya minta konfirmasi nih dari Pak Ali, bagaimana nih Pak? Oke, Bu. Jadi izin saya untuk menyampaikan untuk klarifikasi, ya memang sama saya akui mungkin cara saya dalam mendisiplinkan siswa memang terlalu keras, karena balik lagi niat saya untuk mendisiplinkan siswa itu tujuan saya memang karena ada beberapa siswa maupun siswi yang mungkin ketika dididik dengan cara yang biasa-biasa saja itu tidak terlalu berdampak ke siswa tersebut. Maka dari itu ya niat saya untuk mendisiplinkan siswa dan siswa tersebut itu dengan cara saya. Mungkin memang dengan cara saya untuk menegakkan kedisiplinan itu terlalu keras bagi siswa-siswi yang notabene itu mungkin mereka memang tidak bisa dilakukan pendidikan disiplin dengan cara yang saya gunakan. Jadi saya mohon maaf mungkin jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga saya amat-amat terbuka bila saya dibina dan diarahkan untuk memperbaiki cara saya mengajar. Ya, sebenarnya Pak Ali juga dalam mendidik punya standar ya. Maksudnya punya standar itu hal yang harusnya sudah diperlakukan kepada siswa, akhirnya juga mengetahui gitu. Karena kan sudah kita beri aturan, kita sudah memberikan beberapa aturan bagaimana pendidik itu bisa melaksanakan tugasnya untuk siswanya tadi. Terus untuk Bapak manajemen Pak Atis ini
Pak sudah mengakui ya tadi dengan kejadian itu, bagaimana tanggapannya? Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Bu Subrati. Untuk tanggapan dari saya selaku manajemen kepada Pak Adi ya, sebagai guru yang saya dapat informasinya sebagai pelanggar yang mengakui sekolah, saya menghargai keterbukaan Anda Pak Adi. Namun perlu diingat, sebagai pendidik kita terikat oleh kode etik dan prinsip pendidikan yang menekankan kasih sayang kepada anak didik kita dan teladan bagi anak didik kita. Baiknya itu dengan cara yang santun. Ketika ada anak yang tidak disiplin akan aturan sekolah, karena kita menjaga nama baik sekolah kita Pak. Tapi saya menghargai keterbukaan Anda untuk diarahkan, ya, untuk dibina, serta saya berharap nanti ketika tidak ada perubahan dari rapat kita ini, ya, dari manajemen, maka akan kita tindak secara administratif. Itu akan dilakukan kepada Pak Ali sebagai guru. Maka saya harapkan dengan adanya rapat ini Pak Ali bisa berubah. Itu Pak Ali. Aja dari saya, Ibu. Ya, tentunya kasus ini kan sudah melebar ya, sudah sampai ke wali murid. Nah ini dimana setidaknya citra asli kita luar biasa nih, ada kayak sesuatu seperti itu yang harusnya tidak terjadi. Ini ada masukan lagi dari guru lainnya yang kasus ini. Cukup atau ada tambahan? Kalau secara etika di sini, kalau Pak Ali, sebenarnya saya tahu maksud dalam tujuan Pak Ali seperti itu, bahwa sebenarnya tujuannya baik. Tujuan baik itu dalam menangani anak didik. Cuma pas ditangani itu anak didiknya itu kita tidak sesuai apa yang Pak Ali sampaikan. Jadi di situ timbul suatu hal-hal yang ada suatu pengaduan. Karena di sini bagaimana kalau kita nantinya ke depan bisa berubah, apakah Pak Ali nanti bisa melakukan sikap yang bisa menimbulkan kita yang tidak baik. Itu ya memang saya sangat menyadari ada kekurangan dalam diri saya, teman saya atau pendekatan saya terhadap siswa dan siswi yang ya, namun saya merasa ya, siswa perlu diadakan disiplin yang kuat menurut saya pribadi, dikarenakan yang saya tahu dan juga yang saya jalani selama saya mengajar, lebihnya ada beberapa siswa dan siswi yang memang notabene itu tidak bisa dipukul rata. Ada beberapa siswa dan siswi yang mungkin sekali diberitahu atau sekali diperingatkan, mungkin mereka semua akan sadar dengan kepintarannya masing-masing. Dan ada juga siswa dan siswi yang mungkin agak susah untuk dibinani atau dibicarakan dan diperingatkan. Nah, mungkin dari situ ya kita tidak bisa memukul rata karena mungkin dari keterbelakangan mereka semua itu berbeda-beda. Jadi makanya itu mungkin dengan cara mengusahakan saya yang agak keras, saya berpikir bahwa itu bisa lebih memperingatkan mereka semua untuk berubah lagi. Tapi ternyata mungkin apa yang saya lakukan melanggar kode etik, dan saya mungkin sadar ya setelah saya tidur dan juga diadakan rapat internal ini dari Bapak Manajemen dan juga Ibu BK dan Ibu sekolah. Jadi saya tidak, selama ini saya tidak sangat bermaksud untuk melakukan kode etik dan juga untuk menegur siswa-siswa itu dengan menyakiti hatinya. Namun kembali, disiplin untuk mendisiplin siswa tidak harus tidak identik dengan kekerasan verbal. Pendidikan yang kita ini berbasis Islami.
yang dilandasi dengan akhlak karimah dan suri tauladan yang baik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh ketika kita menegurlah dengan teguran yang santun kepada anak kita. Karena zaman yang pun sudah berubah kali. Sudah tidak sebagaimana Pak Ali yang dulu dididik oleh guru Pak Ali dengan sekolah kita yang sekarang ini. Jadi kita ini harus bisa memberikan contoh, memberi peringatan kepada pendidik dengan cara yang baik, dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu Pak Ali. Kemudian, apakah Pak Ali ini berkenan yang untuk mengikuti supervisi langsung dan observasi terbuka di kelas untuk dievaluasi? Baik Bapak Aziz, selaku yang jika itu keputusan bersama dari Bapak dan juga Ibu guru sekalian serta Ibu kepala sekolah untuk bentuk dari pembinaan, saya sangat bersedia. Dan saya mungkin ada permintaan, saya mohon jangan sampai hal ini dijadikan penghakiman sepihak saja. Mungkin bisa lebih dianalisis lagi dan juga bisa lebih dievaluasi lagi supaya bisa menghasilkan keputusan yang adil. Ya, maaf Pak Ali, kami di sini tidak ada niatan untuk menghakimi Pak Ali secara sepihak. Tapi di sini kami mencintai pemikiran Pak Ali. Namun jika pembinaan nanti tidak diikuti dengan perubahan yang nyata, kami mohon maaf sekali lagi tidak bisa mengatasi pelanggaran. Kami juga insya Allah akan mendampingi dan terus mengawasi proses pemulihan citra Bapak sebagai pendidik. Tetapi ingat, semua ini harus dimulai dari kesadaran dan komitmen pribadi. Jadi sudah sepakat semua ya. Jadi dari Pak Ali juga sudah menyadari dan dari yang sudah disampaikan dari tim manajemen, dari tim kesiswaan dan juga dari DP ya. Tadi punya suatu kesepakatan bersama dan juga memang diterima. Ya. Jadi mempunyai suatu pelajaran kita semuanya, bagaimana kita sama-sama memberikan bahwa di citra SMP Islam Umar bin Abdul Aziz ini kita kembalikan menjadi yang baik. Amin. Dan juga ini suatu pembelajaran dari para siswa kita semuanya. Ya. Itu saja kurang lebihnya untuk rapat hari ini. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya. Juga ini salah satu menjadi suatu evaluasi buat kita semuanya. Kedepannya kita akan lebih perbaikan lagi. Ya, hanya itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya kehadiran rapat ini. Ya. Mari kita tutup dengan berhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.